Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1605 sampai tahun 1608 Bab 1605 Tujuan utama. Setelah berganti seragam keamanan, tindakan Fendi Zanders menjadi jauh lebih nyaman. Karena terlalu banyak penjaga keamanan di villa keluarga Chen, orang-orang ini terkadang tidak tahu siapa pendatang baru, dan perilaku Fendi Zanders sangat alami, jadi tidak ada yang memperhatikan Fendi Zanders sama sekali. Setelah beberapa menit, Fendi Zanders akhirnya berhasil mencapai lantai negatif pertama. Ketika Fendi Zanders sampai ke lantai pertama, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Pasalnya, lantai satu tidak hanya menjadi tempat peristirahatan para satpam, tapi juga beberapa arena. Ada juga beberapa peralatan pelatihan di sekitar arena ini, dan banyak penjaga keamanan yang berlatih pertempuran. Tentunya tempat ini seharusnya menjadi tempat pelatihan para satpam. Dari sini terlihat bahwa persyaratan keluarga Chen terhadap satpam tersebut memang sangat ketat. Kalau keluarga kaya biasa, bagaimana mungkin satpam menyiapkan tempat pelatihan? Tentu saja, ini mungkin juga ada hubungannya dengan ayah Chen Wenzuo, Chen Buwei, yang menjadi kepala Tian Yuanzong. Penjaga keamanan ini bukan hanya penjaga keamanan tetapi juga murid Tian Yuanzong. Setelah Fendi Zanders sampai ke lantai satu, ia juga menemukan masalah yang sangat memalukan, yaitu pakaian yang dikenakan petugas keamanan di lantai satu semuanya adalah pakaiannya sendiri. Saatnya berganti pakaian seragam. Fendi Zanders saat ini mengenakan seragam patroli. Jika Fendi Zanders dilihat oleh orang-orang ini, dia pasti akan dianggap sebagai penjaga keamanan yang malas. Pada saat itu, dia bahkan mungkin mempertanyakan Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Penjaga keamanan ini. Fendi Zanders berjalan ke bawah dengan hati-hati, mengamati situasi sekitarnya dengan gugup. Dia tahu bahwa situasinya saat ini masih sangat berbahaya, karena jika Fendi Zanders ditemukan oleh orang lain, maka penjaga keamanan ini pasti akan menyerang Fendi Zanders bersama-sama. Yang masih belum memiliki peluang untuk menang. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dapat dikatakan bahwa Fendi Zanders berjalan dengan ketakutan. Namun karena ada dua penjaga keamanan yang berduel saat ini, kebanyakan orang fokus pada dua penjaga keamanan tersebut, yang menciptakan peluang yang sangat bagus bagi Fendi Zanders. Setelah sekitar 10 menit, Fendi Zanders akhirnya menemukan tangga menuju lantai 2. Setelah melihat tangga, Fendi Zanders menghela nafas lega, lalu turun perlahan. Ketika Fendi Zanders datang ke lantai 2, dia menemukan bahwa tidak seperti lantai pertama, lantai 2 sangat sunyi, dan dia bisa mendengar napasnya dengan sangat pelan. Menurut informasi yang diberikan oleh Zhao Kang, kapten penjaga keamanan dan kapten masing-masing tim tinggal di lantai 2, dan orang-orang ini mungkin sangat menakutkan jika mereka dibawa keluar begitu saja. Jika Fendi Zanders ditemukan di sini, mungkin akan terjadi mati lebih buruk. Lagi pula, ketika menghadapi penjaga keamanan biasa, Fendi Zanders dapat membuat penjaga keamanan itu pingsan tanpa mengeluarkan suara apapun, tetapi jika dia menghadapi kapten keamanan ini, segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Fendi Zanders harus memastikan bahwa dia tidak dapat ditemukan. Dan ada sebuah pintu di sudut lantai 2, dan pintu itu adalah pintu menuju ruang rahasia di lantai 3. Saat ini, Fendi Zanders menjadi lebih berhati-hati. Dia berusaha untuk tidak membuat dirinya bersuara, dan berjalan menuju ujung lantai 2 selangkah demi selangkah. Namun yang membuat Fendi Zanders merasa beruntung adalah kapten keamanan di lantai 2 sepertinya tidak berpikir ada orang yang berani menyelinap ke sini. Lagi pula, banyak sekali satpam di villa ini, masyarakat biasa pun akan ditangkap meski menerobos masuk. Hidupnya, hampir tidak ada yang bisa melewati pos pemeriksaan menuju tempat peristirahatannya. Jadi kewaspadaan orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Fendi Zanders dapat melihat bahwa beberapa kapten keamanan ini sedang beristirahat di kamar, sementara beberapa sedang berbicara di telepon, dan beberapa langsung membawa wanita itu ke kamar mereka. Fendi Zanders bahkan bisa mendengar suara aneh. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders akhirnya mencapai ujung lantai 2. Yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah bahwa kapten yang kembali bersama wanita itu ternyata adalah kepala kapten keamanan keluarga Chen. Awalnya, kamar ketua kapten berada tepat di sebelah ujung, dan ketua kapten adalah seorang seniman bela diri misterius dengan pendengaran yang sangat tajam, jadi dia akan memperhatikan siapapun yang lewat. Sangat disayangkan kapten memanggil kembali seorang wanita seksi hari ini, dan wanita ini membantu Fendi Zanders secara tidak sengaja. Saat ini, perhatian kapten tertuju pada kecantikan seksi ini, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Fendi Zanders telah menyelinap ke ujung lantai 2. Setelah mencapai akhir, Fendi Zanders dengan lembut membuka pintu. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa membuka pintu ini memerlukan sesuatu seperti kata sandi. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah pintunya tidak terkunci sama sekali, dan Fendi Zanders membukanya dengan sangat mudah. Setelah membuka pintu, Fendi Zanders mengikuti tangga menuju lantai 3. Setelah mencapai lantai 3, Fendi Zanders merasa jauh lebih santai, karena Fendi Zanders datang ke sini hari ini untuk menguji situasi keamanan keluarga Chen.
Sekarang Fendi Zanders memiliki pemahaman umum tentang situasi keamanan keluarga Chen. Mengenai memasuki ruang rahasia, Fendi Zanders merasa itu pasti tidak mudah. Lagi pula, ruang rahasia semacam ini umumnya memerlukan kata sandi atau sidik jari. Benar saja, Fendi Zanders berjalan menyusuri koridor dengan jarak hampir 10 meter, dan sebuah pintu besi besar muncul di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders melihat sekilas ke pintu besi itu, karena ruang rahasia itu telah dibangun 50 tahun yang lalu, jadi tidak ada pembukaan kunci sidik jari tingkat lanjut, hanya kunci kombinasi. Fendi Zanders mengeluarkan kamera mini yang telah dia persiapkan, dan kemudian menemukan tempat yang sangat tersembunyi untuk meletakkan kameranya. Kamera ini menghadap kunci kode, jadi selama Chen Wenzuo memasuki ruang rahasia melalui kode di masa depan, maka Fendi Zanders dapat mengetahui kode kunci kode tersebut, sehingga Fendi Zanders dapat menemukan kesempatan lain untuk memasuki ruang rahasia. Tujuan utama kunjungan Fendi Zanders kali ini adalah untuk meletakkan kamera dan melihat struktur ruang rahasia. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Selama Fendi Zanders dapat meninggalkan Villa Chen dengan selamat hari ini, tidak akan ada yang mengetahui bahwa Fendi Zanders menaruh kamera di sini. Setelah menyiapkan kamera, Fendi Zanders berencana untuk pergi. Tetapi saat Fendi Zanders berbalik, dia tiba-tiba menemukan ada celah di gerbang besi di depannya. Fendi Zanders bahkan bisa melihat cahaya di dalamnya. Apakah pintu ini terbuka? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut, dan dia berjalan langsung ke pintu, lalu menempelkan telinganya ke pintu, tetapi dia tidak mendengar suara apapun. Akhir bab ini. Bab 1606. Bab 1606 ada satu orang lagi. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa bahwa ini mungkin kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lagi pula, jika memang ada seseorang di ruang rahasia, itu pasti Chen Wenzuo. Dan Chen Wenzuo bukanlah seorang pejuang, jadi Fendi Zanders dapat dengan mudah menangani Chen Wenzuo. Jika tidak ada orang di sana, Fendi Zanders akan lebih santai. Dia bisa langsung masuk ke ruang rahasia daripada menunggu sampai waktu berikutnya. Jadi Fendi Zanders dengan ragu-ragu mendorong pintu besi itu. Fendi Zanders menebak dengan benar, pintunya sebenarnya terbuka saat ini. Fendi Zanders sangat bersemangat, dia perlahan membuka pintu besi, dan kemudian masuk ke ruang rahasia. Ketika Fendi Zanders memasuki ruang rahasia, dia menemukan bahwa lampu di ruang rahasia itu ternyata menyala, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah Chen Wenzuo lupa menutup pintu? Fendi Zanders bergumam dengan nada curiga, lalu masuk ke ruang rahasia dengan langkahnya. Fendi Zanders menemukan ada banyak lemari di ruang rahasia ini, dan berbagai bahan ditempatkan di dalam lemari. Fendi Zanders kemudian mengambil beberapa dokumen dan melihatnya, dan menemukan bahwa semua dokumen ini adalah dokumen bisnis keluarga Chen, dan hal-hal yang dicatat dalam dokumen-dokumen ini juga sangat mencengangkan, kebanyakan dari mereka adalah laporan dari beberapa bisnis teduh. Keluarga Chen. Saya tidak menyangka keluarga Chen memiliki bisnis senjata berwajah putih. Fendi Zanders meletakkan materi di tangannya, dan kemudian menghela nafas pelan, jika saya menerbitkan semua materi ini, saya kira bahkan keluarga Chen tidak akan sanggup menanggungnya. Hanya saja Fendi Zanders tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Chen. Fendi Zanders baru saja datang ke sini hari ini untuk mengambil hard drive cadangan Wei Yong, jadi dia tidak tertarik dengan materi ini, dan dia tidak bermaksud membawanya pergi. Fendi Zanders membalik-balik file dengan santai, dan akhirnya menemukan tempat penyimpanan hard drive. Fendi Zanders melihat lusinan hard drive di atas meja dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tidak tahu hard drive mana milik Wei Yong. Fendi Zanders awalnya berencana untuk mengambil semua hard drive ini, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa jika hanya satu hard drive yang diambil, keluarga Chen pasti tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Lagi pula, kecuali jika perlu berurusan dengan Wei Yong, keluarga Chen pasti tidak akan mencari hard drive ini, meskipun hilang, akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengambil hard drive ini dan berjalan ke komputer, lalu menyalakan komputer. Dan komputer di ruang rahasia bukanlah hiasan, ia mencatat banyak informasi, tetapi Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Fendi Zanders mengeluarkan hard drive dan mencobanya satu demi satu. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah bahwa semua hard drive ini benar-benar mencatat bukti kriminal dari beberapa tokoh penting. Saya tidak menyangka keluarga Chen memiliki begitu banyak bukti kriminal tokoh-tokoh besar. Pantas saja bisnis keluarga Chen begitu besar. Jika orang-orang ini dikendalikan, orang biasa benar-benar tidak berani memprovokasi keluarga Chen. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Beberapa menit kemudian, ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi cemas. Karena Fendi Zanders tahu bahwa peretas hanya dapat mengontrol sistem pemantauan paling lama 1 jam, dan pemantauan akan kembali normal setelah 1 jam. Sudah lebih dari setengah jam sejak Fendi Zanders memasuki rumah Chen. Jika dia terus membuang waktu seperti ini, Fendi Zanders mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini meskipun dia menemukan hard drive-nya. Jadi kecepatan Fendi Zanders mulai menjadi lebih cepat. Setelah mencoba 7 atau 8 hard drive, Fendi Zanders akhirnya menemukan hard drive cadangan Wei Yong.
Setelah memastikan bahwa semua catatan hard disk adalah bukti kriminal Wei Yong, Fendi Zanders tampak sedikit bersemangat. Ia langsung memasukkan hard disk tersebut ke dalam pakaiannya, lalu meletakkan hard disk lainnya di tempat yang sama seperti sebelumnya. Setelah menemukan hard drive, Fendi Zanders telah menyelesaikan tugasnya, jadi dia berbalik dan bersiap untuk pergi dari sini. Tat tat tat. Tapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mendengar langkah kaki. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bergegas ke pintu, menutup pintu besi dengan lembut, dan menempelkan telinganya di pintu besi. Fendi Zanders bisa mendengar langkah kaki dan percakapan. Seseorang seharusnya datang. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya. Dia tahu jika dia ketahuan, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders langsung berlari ke lemari, dan membuka pintu lemari dengan tangannya. Ketika Fendi Zanders membuka pintu, dia tercengang. Karena yang tidak disangka Fendi Zanders adalah sebenarnya ada orang lain di kabinet saat ini, dan itu adalah seorang wanita. Wanita itu terlihat sangat cantik, dan fitur wajahnya yang halus begitu cantik hingga membuat orang merasa tercekik. Hanya saja wanita itu memandang Fendi Zanders dengan sangat gugup saat ini. Fendi Zanders merasa wanita ini tampak familiar, dan kemudian dia teringat bahwa dia melihat foto seorang gadis kecil ketika dia memasuki villa, dan gadis di foto itu seharusnya adalah wanita di depan Fendi Zanders. Wanita ini dari keluarga Chen. Mengapa keluarga Chen bersembunyi di sini? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung. Saat ini, Fendi Zanders sudah tahu mengapa dia memasuki ruang rahasia dengan begitu lancar hari ini. Pintu ruang rahasia tidak dikunci sebelumnya, bukan karena Chen Wenzuo lupa mengunci pintu, tetapi karena wanita ini masuk sebelum Fendi Zanders, wanita inilah yang lupa menutup pintu. Saat ini, wanita yang bersembunyi di lemari seharusnya mendengar pintu Fendi Zanders terbuka sekarang, jadi dia bersembunyi di lemari agar Fendi Zanders tidak menemukan dirinya. Fendi Zanders secara naluriah ingin menutup pintu dan pergi ke lemari lain. Tetapi saat ini, Fendi Zanders mendengar suara orang menekan kata sandi di luar, jadi Fendi Zanders masuk ke dalam lemari tanpa berpikir. Ketika wanita itu melihat Fendi Zanders masuk, ekspresi wajahnya sangat terkejut, tetapi saat ini dia tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Ruang di dalam kabinet tidak terlalu besar. Semula sudah ada satu orang di kabinet. Setelah Fendi Zanders memasuki lemari, keduanya hampir saling berhadapan, dan tidak ada ruang sama sekali. Wanita itu memandang Fendi Zanders seolah ingin berbicara. Orang-orang dari luar akan segera datang. Aku tidak punya pilihan lain. Jika kamu tidak ingin ketahuan bersembunyi di sini, jangan bersuara. Fendi Zanders mengingatkan wanita itu dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wanita itu segera menutup mulutnya dengan patuh. Beberapa detik kemudian, pintu besi dibuka dari luar. Fendi Zanders dan para wanita di kabinet menahan napas, tidak berani bersuara. Namun tanpa daya, ruang di dalam lemari terlalu kecil, dan Fendi Zanders harus memastikan bahwa pintu lemari tidak akan dibuka olehnya, sehingga hampir seluruh tubuh Fendi Zanders menempel pada tubuh wanita itu. Sosok wanita itu sangat bagus, dadanya yang montok sangat menarik, dan Fendi Zanders bisa mencium aromanya. Meskipun Fendi Zanders merasa sangat nyaman, wanita di bawah tekanan Fendi Zanders itu agak sengsara. Lagi pula, karena ditekan oleh Fendi Zanders, dia merasa agak sulit bernapas. Akhir bab ini. Bab 1607. Bab 1607 Rencana Chen Xiaowu. Dan Fendi Zanders memandang wanita di lemari dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia tahu bahwa wanita ini seharusnya berasal dari keluarga Chen, tapi mengapa dia muncul di sini? Bukankah dia dari keluarga Chen? Serangkaian pertanyaan masih melekat di benak Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang harus dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang masuk. Ruang di dalam lemari sangat terbatas, dan saat ini masih ada dua orang yang bersembunyi di dalam lemari. Jika lama berada di lemari ini oksigennya mungkin tidak cukup, tentunya ada yang paling penting. Yaitu, sistem keamanan akan kembali normal akan berakibat fatal bagi Fendi Zanders. Ada begitu banyak master di villa keluarga Chen. Begitu Fendi Zanders ditemukan, dia mungkin hampir mati, dan mustahil untuk melarikan diri. Meskipun Fendi Zanders dapat menyelamatkan dirinya melalui Qinlan, dia tidak dapat mengambil hard drive Wei Yong. Pada saat itu, keluarga Chen pasti akan memindahkan barang-barang ini. Tidak mudah bagi Fendi Zanders untuk menemukan hard drive ini. Sesuatu telah terjadi. Jadi Fendi Zanders telah memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dalam pikirannya. Dan ekspresi wajah wanita di bawah Fendi Zanders bahkan lebih jelek saat ini. Wanita ini adalah putri Chen Wenzuo, Chen Xiaowu. Chen Xiaowu muncul di sini hari ini, sebenarnya untuk mendapatkan informasi yang sangat penting, karena informasi ini kemungkinan besar terkait dengan suksesi calon kepala keluarga Chen. Meskipun Chen Xiaowu adalah seorang perempuan, kecerdasan bisnisnya tidak kalah dengan anak laki-laki manapun di keluarga Chen. Sangat disayangkan Chen Wenzuo dan Chen Buwei tidak pernah menganggap Chen Xiaowu sebagai perempuan karena Chen Xiaowu adalah perempuan. Kepala keluarga masa depan pergi untuk berlatih, tetapi malah mengambil adik laki-laki Chen Xiaowu, Chen Tianyi sebagai pewaris masa depan untuk berlatih.
Namun, Chen Xiaowu dan Chen Tianyi adalah saudara tiri. Dan ibu Chen Xiaowu meninggal di tangan ibu Chen Tianyi, itulah mengapa Chen Xiaowu bekerja keras untuk menjadi kepala keluarga Chen. Begitu Chen Xiaowu menjadi kepala keluarga Chen, Chen Xiaowu dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapi ibu Chen Tianyi dan Chen Tianyi. Bahkan ayah Chen Xiaowu, Chen Wenzuo, termasuk dalam rencana balas dendam Chen Xiaowu. Hanya saja selain Chen Xiaowu sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahui rencana sebenarnya Chen Xiaowu. Dan Chen Xiaowu mengetahui bahwa seseorang menggunakan bukti kriminal Chen Tianyi untuk memeras 500 juta yuan dari Chen Wenzuo bulan lalu. Chen Wenzuo langsung mengirim seseorang untuk mengambil barang bukti, dan tentu saja orang tersebut meninggal di Jiuquan. Setelah mendapatkan kembali barang bukti tersebut, Chen Wenzuo tidak langsung menghancurkan barang bukti tersebut, melainkan menaruhnya di ruang rahasia ini. Jadi Chen Xiaowu ingin mendapatkan bukti kriminal ini dan menyerahkannya kepada polisi. Dalam hal ini, Chen Tianyi akan masuk penjara, dan Chen Xiaowu secara logis bisa menjadi pewaris keluarga Chen. Rencana Chen Xiaowu bisa dikatakan sempurna. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya mengetahui kata sandi ruang rahasia tersebut, dan bahkan menemukan seorang wanita cantik untuk merayu kepala petugas keamanan keluarga Chen. Semuanya berjalan begitu lancar hari ini. Namun sebelum Chen Xiaowu menemukan bukti kejahatan Chen Tianyi, dia mendengar langkah kaki. Chen Xiaowu awalnya mengira bahwa Chen Wenzuo lah yang datang, lagi pula, hanya Chen Wenzuo yang bisa datang di seluruh keluarga Chen, jadi agar tidak ketahuan, dia hanya bisa bersembunyi di lemari dulu. Namun yang tidak pernah disangka Chen Xiaowu adalah orang yang masuk bukanlah Chen Wenzuo, melainkan seorang pemuda aneh. Meskipun Chen Xiaowu tahu bahwa Fendi Zanders datang untuk mencuri barang, dia tidak berani keluar dari lemari, karena jika keadaan menjadi serius, itu tidak akan ada gunanya baginya. Tetapi Chen Xiaowu tidak pernah menyangka bahwa akan menjadi suatu kebetulan bahwa pria ini benar-benar membuka lemari tempat dia bersembunyi, dan juga ingin bersembunyi. Pada saat ini, Chen Wenzuo sudah memasuki ruang rahasia, dan membawa beberapa miliknya. Bawahan di Pria paruh baya di samping Chen Wenzuo adalah Chen Wenhu, dia adalah adik laki-laki Chen Wenzuo, dan dia terutama bertanggung jawab atas beberapa bisnis gelap keluarga Chen. Saat ini, keduanya sedang mengobrol. Dan Chen Xiaowu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders. Saat ini, postur keduanya masih sangat ambigu, dan Chen Xiaowu bahkan dapat dengan jelas merasakan suhu di tubuh Fendi Zanders. Chen Xiaowu tidak pernah jatuh cinta sejak dia masih kecil, jadi dia tidak pernah melakukan kontak intim dengan lawan jenis, tetapi saat ini, tubuhnya ditekan oleh seorang pemuda aneh, Chen Xiaowu ingin membunuh Fendi Zanders. Chen Xiaowu menyuruh Fendi Zanders untuk tidak menempel pada tubuhnya dengan matanya sendiri. Tapi tak berdaya, ruang di dalam kabinet sangat kecil, jika Fendi Zanders bergerak, orang di luar pasti akan mengetahuinya. Dan Chen Xiaowu tentu saja tidak berani bergerak santai saat ini, lagi pula, jika Chen Wenzuo mengetahui bahwa dia ada di sini, maka dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Chen Wenzuo, dan rencananya mungkin juga gagal. Jadi untuk membalaskan dendam ibunya, Chen Xiaowu hanya bisa memilih untuk mengertakkan gigi dan menanggungnya. Saat ini, Fendi Zanders sangat berhati-hati bahkan saat bernapas, karena dia bahkan lebih khawatir dia akan ketahuan. Selain itu, Fendi Zanders diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Chen Wenzuo segera pergi dari sini. Bagaimana diskusi bisnis terakhir kali? Suara Chen Wenzuo terdengar. Saudaraku, jangan khawatir, uang pihak lain sudah dipanggil, dan saya sudah menghubungi orang-orang di atas. Saat itu, kita hanya perlu menyembunyikan barang di kapal barang. Seharusnya tidak ada masalah. Jawab Chen Wenhu. Baiklah, kamu harus berhati-hati dalam masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah transaksi pertama. Jika transaksi ini berlanjut dalam waktu yang lama di masa depan, itu akan tetap memberikan manfaat besar bagi keluarga Chen kita. Kata Chen Wenzuo sangat puas. Aku mengerti. Chen Wenhu sedikit mengangguk. Selanjutnya, Chen Wenzuo dan Chen Wenhu mengobrol tentang beberapa masalah bisnis. Isi obrolannya seru sekali. Fendi Zanders sangat terkejut setelah mendengarkannya, karena dia tidak menyangka jaringan bisnis keluarga Chen sudah begitu besar. Dan ekspresi wajah Chen Xiaowu juga sangat terkejut, karena Chen Xiaowu tidak mengetahui hal-hal ini. Aku membawamu ke sini kali ini terutama karena aku ingin kamu mengambil materi Tianyi itu. Kata Chen Wenzuo dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Chen Wenzuo, Chen Xiaowu tampak sedikit bersemangat. Bagaimanapun, hal inilah yang menjadi tujuannya hari ini. Saudaraku, apakah kamu berencana membiarkan aku menghancurkan bukti ini? Chen Wenhu buru-buru bertanya. Itu benar. Chen Wenzuo mengangguk ringan, lalu melanjutkan, saya sudah mempertimbangkannya, dan kami masih ingin Tianyi mewarisi properti keluarga Chen kami di masa depan, jadi mudah menimbulkan kecelakaan jika benda-benda ini tetap di sini, lebih baik langsung dihancurkan. Chen Wenhu memandang Chen Wenzuo dan tidak berbicara. Apakah Anda punya pendapat untuk membiarkan Tianyi mewarisi properti keluarga Chen kita? Chen Wenzuo terus bertanya setelah melihat Chen Wenhu tidak berbicara. Akhir bab ini. Bab 1608. Bab 1608 Masalah Pernapasan. Saudaraku, apakah Anda ingin mendengar apa yang saya katakan? Chen Wenhu bertanya. Tentu.
Chen Wenzuo menjawab dengan ringan. Anak Tianyi benar-benar mampu, dan menurutku mewarisi posisi patriark di masa depan bukanlah masalah besar, tetapi karakter anak Tianyi agak terlalu sombong. Ini mungkin ada hubungannya dengan pendidikan ibunya, jadi aku mengkhawatirkan Tianyi. Kepribadian seseorang akan menjadi kelemahannya di masa depan, seperti yang terjadi kali ini, aku tidak tahu apakah itu akan terjadi lagi. Chen Wenhu berkata dengan ringan. Kenapa? Setelah Chen Wenzuo mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan nafas pelan, dan kemudian berkata dengan suara rendah, ya, tapi saya tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok daripada Tianyi sekarang. Di mana? Xiao Wu. Chen Wenhu buru-buru bertanya. Saya menghargai kepribadian, kemampuan, dan bahkan gaya kerja Xiao Wu. Tapi dia perempuan. Jika dia laki-laki, saya pasti akan memilihnya. Tapi sayang dia perempuan. Lagi pula saya ingin mendapatkan menikah, aku tidak ingin barang-barang dari keluarga Chen kita ini berakhir di tangan seseorang dengan nama keluarga asing. Kata Chen Wenzuo ringan. Dan Chen Wenhu tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Chen Wenzuo, dan berkata dengan lembut karena ini masalahnya, maka kita hanya dapat memilih Tianyi. Awalnya, Fendi Zanders mengira mereka berdua akan pergi setelah berbicara di sini, tetapi yang tidak pernah diharapkan Fendi Zanders adalah mereka berdua mulai mengobrol tentang hal lain lagi. Pada saat ini, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu sedikit tercengang. Karena ruang di dalam kabinet sangat kecil, dan kabinetnya tertutup sehingga tidak bisa bernapas sama sekali. Awalnya mereka berdua mengira hal itu bisa diterima. Namun seiring berjalannya waktu, Fendi Zanders merasa seperti ingin mati lemas, dan sangat sulit bernapas. Belum lagi Chen Xiaowu di bawah tubuh Fendi Zanders. Bagaimanapun, dia ditekan oleh Fendi Zanders, dan sangat sulit baginya untuk bernapas. Sekarang keadaan ini menjadi lebih sulit, sehingga Fendi Zanders dapat merasakan Chen Xiaowu. Mungkin sedikit tidak dapat bertahan saat ini. Sudah berapa lama? Kenapa kamu tidak pergi? Fendi Zanders mengutuk dalam hatinya, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini, jadi dia hanya punya satu pilihan, yaitu membuka celah di pintu lemari. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan lembut mendorong pintu lemari hingga membuka celah kecil, lalu menarik napas dalam-dalam 2 kali, tetapi agar tidak ketahuan, Fendi Zanders harus menutup pintu lemari lagi. Setelah menghirup udara sebanyak 2 kali. Karena kepalanya menghadap ke dalam, dia tidak bisa menggerakkan kepalanya sama sekali, dan tentu saja dia tidak bisa bernapas di celah tersebut. Ketika Fendi Zanders membuka lemari tadi, sedikit oksigen masuk, tetapi sedikit oksigen ini sangat penting bagi Xiao Chen. Menari saja tidak cukup. Chen Xiaowu merasa seolah-olah dia akan mati lemas kapan saja, jadi dia mengangkat tangan kecilnya hampir secara naluriah, mencoba membuka lemari. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang memilih untuk mati lemas di sini hidup-hidup. Namun, setelah Fendi Zanders melihat Chen Xiaowu hendak membuka pintu lemari, dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Chen Xiaowu dengan tangannya sendiri, dan kemudian menggunakan kakinya sendiri untuk menahan dengan kuat kaki panjang Chen Xiaowu. Chen Xiaowu tidak bisa bergerak. Dalam situasi ini, jika Chen Xiaowu membuka pintu kabinet, usaha Fendi Zanders sebelumnya akan sia-sia. Tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa Chen Xiaowu tidak dapat bertahan lama dalam keadaan ini, karena orang secara naluriah akan melawan secara gila-gilaan ketika mereka tercekik, dan pasti akan ada suara-suara pada saat itu. Chen Wenzuo dan Chen Wenhu secara alami akan mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kabinet. Jadi ekspresi wajah Fendi Zanders sangat kusut, dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Fendi Zanders berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan wanita ini, Fendi Zanders juga tahu bahwa wanita ini bisa saja mati lemas kapan saja, dan perjuangan wanita tersebut menjadi semakin berat. Jika wanita itu terus berjuang seperti ini, maka orang-orang di ruang rahasia pasti akan mengetahui diri yang ada di dalam lemari. Wanita ini seharusnya milik keluarga Chen, jadi meskipun dia ketahuan, itu bukan masalah besar. Jika Fendi Zanders ditemukan oleh seseorang, maka Fendi Zanders pasti akan mati. Jadi Fendi Zanders telah memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah pernapasan wanita dalam pikirannya. Fendi Zanders melihat wajah wanita yang agak kemerahan karena mati lemas, ragu-ragu selama 2 detik, dan tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Maafkan aku. Fendi Zanders menghela nafas dalam hatinya, lalu dengan lembut mendorong pintu lemari dengan tangan kirinya. Setelah membuka pintu lemari, Fendi Zanders menggerakkan kepalanya ke celah, menghirup udara dalam-dalam 2 kali, lalu menutup pintu lemari. Chen Xiaowu, yang baru saja bisa menghirup sedikit oksigen, melihat Fendi Zanders menutup pintu lemari lagi, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dan secara naluriah mulai meronta. Namun Fendi Zanders langsung menundukkan kepalanya, lalu mencium bibir wanita itu dengan bibirnya sendiri. Untuk sesaat, Chen Xiaowu tercengang. Karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan berani mencium dirinya sendiri dengan paksa saat ini. Namun segera Chen Xiaowu menyadari bahwa dia telah salah memahami Fendi Zanders. Fendi Zanders benar-benar meniupkan udara dari mulutnya ke mulutnya. Banyak, dan rasa sesak sudah hilang sama sekali. Tetapi Chen Xiaowu masih sangat marah di dalam hatinya saat ini, karena dia belum pernah melakukan kontak intim dengan lawan jenis sejak dia dewasa.
Anda harus tahu bahwa Chen Xiaowu adalah putri tertua dari keluarga Chen, sehingga dia telah menerima kehidupan dan pendidikan dengan kualitas terbaik sejak dia masih kecil, yang juga membuat Chen Xiaowu menjadi wanita yang sangat bangga. Dia adalah calon kepala keluarga, jadi Chen Xiaowu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk calon suaminya. Dia merasa suaminya pasti lebih baik dari dirinya sendiri, dan lebih baik dari Chen Wenzuo dari keluarga Chen. Oleh karena itu, meskipun ada banyak anak kaya berprestasi di Yanjing yang mengejar Chen Xiaowu tidak akan memandang langsung orang-orang ini, karena di mata Chen Xiaowu, orang-orang ini hanya mengandalkan hubungan dalam keluarga. Dengan pencapaian mereka saat ini, jika mereka kehilangan perlindungan keluarga, orang-orang ini mungkin tidak sebaik orang biasa. Jadi Chen Xiaowu masih sangat ketat dalam memilih pria, yang menyebabkan Chen Xiaowu tidak pernah menjalin hubungan.